Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau sharing salah satu saham yang mungkin nggak banyak dibahas oleh orang-orang lain, tapi diam-diam selama 1 tahun terakhir, harga sahamnya udah meningkat mencapai 314% nih, teman-teman. Nah, meskipun udah naik banyak, setelah saya coba analisa, menurut perhitungan saya, saham ini masih punya potensi buat beggar nih, teman-teman. Atau naik mencapai 100% dari harga saat ini, jika kondisi kinerja fundamentalnya masih bisa dipertahankan sebaik tahun 2021 ini. Saham tersebut adalah saham MLIA. Nah, mungkin kebanyakan dari kita nggak tahu nih, produk dari MLIA ini apa sih? Emang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, tapi saya yakin, teman-teman pasti seenggaknya pernah megang atau jangan-jangan punya nih produknya si MLIA di rumah. Cuman nggak sadar aja. Jadi, MLIA ini adalah perusahaan produksi kaca, teman-teman. Salah satu produknya adalah kaca lembaran. Contohnya kalau teman-teman main ke Jakarta, ke Mall Peak Avenue Jakarta, itu kaca-kaca gedungnya diproduksi oleh MLIA ini. Produk selanjutnya adalah botol kaca kemasan. Ya, seperti contohnya untuk produk teh botol dan Coca-Cola. Saya inget tuh, waktu dulu pas SD sering banget beli minuman yang di botol kaca ini. Ternyata botol kacanya adalah produksi dari si MLIA ini. Lalu produk yang terakhir adalah kaca pelindung mobil, teman-teman. Nah, setelah saya tahu ini, saya langsung coba buru-buru cek ke mobil saya sendiri. Kira-kira kacanya beneran punya MLIA nggak ya? Dan ternyata benar, teman-teman. Setelah saya cek, khususnya untuk kaca pelindung belakang, itu ternyata merek si MLIA ini. Nah, teman-teman yang punya mobil mungkin bisa cek kaca pelindungnya pakai merek apa. Jangan-jangan kaca pelindungnya si MLIA ini. Ya, ternyata sedekat itu loh produk-produknya si MLIA ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah, seperti apa sih kinerja fundamental dan valuasinya? Masih layakkah kalau kita beli sahamnya di harga sekarang? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan naik 314% dalam setahun. MLIA, saham hidden gem dan valuasi masih murah. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu sekilas profil dan fakta menarik perusahaan yang kita bahas nih, teman-teman. Ya, ada MLIA, nama PT-nya adalah PT Mulia Industrindo Tbk. Ya, untuk didirikannya sendiri sejak tahun 86, jadi memang cukup lama. Untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 2005. Ya, untuk pemilihan masyarakatnya ada 32%. Lalu kemudian untuk market cap-nya di saat video ini dibuat di kisaran 3,10 triliun rupiah nih. Kemudian untuk segmen usahanya, ada yang pertama ada kaca lembaran, menyumbang 63% dari total revenue. Lalu kemudian kedua terbesar ada botol kemasan dan glass block, ya mencapai 33%, dan kaca pengaman ada sekitar 4%. Nah, ini untuk contohnya ya, untuk kaca lembaran, kaca-kaca di Peak Avenue adalah produksi dari si MLIA ini. Lalu kemudian untuk botol kemasan, ya seperti merek teh botol, Coca-Cola itu diproduksi oleh perusahaan ini. Dan kemudian ada glass block ya. Glass block ini seperti ini. Ya, kaca untuk dekorasi menghias ruangan. Nah, kemudian yang terakhir ada kaca pengaman. Biasanya untuk mobil, tapi ini ternyata persentasenya hanya cukup kecil ya. Hanya menyumbang 4% dari total revenue-nya. Nah, kemudian ada beberapa fakta menarik ya untuk si perusahaan MLIA ini. Yang pertama, MLIA ini pernah melakukan divestasi anak usaha nih, tahun 2017. Jadi memang sebelumnya selain buat kaca, si perusahaan ini juga buat keramik, teman-teman. Tapi dia menjual usaha keramiknya di tahun 2017, jadi tahun 2017 sampai saat ini hanya fokus untuk ke kaca aja. Lalu kemudian kaca-kaca yang diproduksi oleh MLIA ternyata juga diekspor nih teman-teman, sampai ke luar negeri, ke beberapa benua ya, ke Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Namun memang kalau di total jumlah ekspornya hanya 20%, ya 80% masih dominan dijual ke dalam negeri. Sekarang kita akan coba bedah ya kondisi fundamentalnya kira-kira sehat apa enggak sih si MLIA ini. Kita akan mulai dari profitability. Nah, di sini ada bagannya dalam miliar rupiah ya. Nah, di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir ternyata kinerjanya kok sempat menurun ya, tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun naik lagi nih di tahun 2021 cukup signifikan membaik. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, di tahun 2017 MLIA ada divestasi anak usaha yang keramik tadi ya. Jadi ya wajar kalau revenue-nya itu menurun dari tahun 2017 karena kan nggak jualan keramik lagi gitu. Lalu kemudian tahun 2020 ada pandemi. Tapi hal yang menarik adalah di tahun 2021 itu naik net profitnya cukup signifikan nih, teman-teman. Ya, dari 55 miliar rupiah sampai 647 miliar. Dan kalau kita mau lihat angkanya, net profitnya sendiri udah naik 1000% ya dari tahun 2020. Nah, hal yang baik di sini adalah kita bisa lihat kalau kenaikan laba itu diiringi kenaikan revenue dan efisiensi cost ya. Di sini kita bisa lihat revenue-nya naik, tapi gross profit-nya juga naik lebih kenceng. Berarti di sini ada efisiensi biaya operasional kerja. Dan itu adalah hal yang bagus buat perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan profitability margin-nya?
Ada 3 ya, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, di sini kita bisa lihat kalau performa tahun 2021 itu meningkat secara signifikan ya. Gross profitnya aja naik dari 22% jadi 35%. Net profitnya dari 1% di tahun 2020 jadi 15%. Jadi ini hal yang bagus ya, karena gross profit margin meningkat, tapi OPM sama NPM-nya juga ikutan naik di tahun 2021. Nah, itu tadi soal profitabilitas. Nah, sekarang kita akan bedah dari sisi neracanya ya, atau balance sheet-nya. Gimana nih, sehat apa enggak untuk aset, hutang, dan modalnya. Nah, sini kita bisa lihat hal yang menarik kita bisa temukan secara jelas ya. Kalau di tahun 2017 sampai tahun 2020 itu tingkat hutangnya itu lebih tinggi dibanding modalnya. Tapi di tahun 2021 lain nih ceritanya. Ya, modalnya udah lebih tinggi dibanding hutangnya. Berarti bisa melunasi hutangnya kapan aja gitu ya. Potensi bangkrutnya akan jadi minimal. Nah, kalau kita melihat angkanya, ini juga bagus ya teman-teman ya. Dari sisi hutang itu turun 11%, ekuitas itu naik sampai 27%. Dari data CAGR-nya juga kita bisa lihat utangnya konsisten turun 5%, ekuitasnya konsisten naik 18%. Nah, ini hal yang bagus ya, karena semakin sehat kondisi balance sheet-nya. Lalu bagaimana dengan rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya? Nah, ini pergerakannya 5 tahun terakhir sudah saya coba buatkan. Ini juga bagus ya, turun terus. Dari tahun 2017 itu mencapai 2 hutangnya, ya cukup riskan. Sekarang hanya tinggal 0,8. Berarti kondisi saat ini adalah hutang perusahaan itu lebih kecil daripada modalnya. Berarti sehat. Nah, bagaimana dengan laporan arus kasnya ya? Nah, seperti yang kita tahu, laporan arus kas itu kan ada 3 komponen. Ada cash flow from operation, cash flow from investment, dan cash flow from financing. Ya, di sini kita bisa lihat yang biru ya, from operation angkanya positif terus. Berarti artinya lebih banyak uang masuk dibanding uang yang keluar. Bagus dong, kita kan sebagai pemilik usaha, kita pengennya lebih banyak uang yang masuk. Nah, kemudian untuk yang warna oranye ini, cash flow from investment, kita bisa lihat hanya di tahun 2017 ya, yang angkanya positif. Seperti cerita yang tadi, kalau di tahun 2017 ada divestasi anak usaha. Jadi dia jualan anak perusahaan yang keramik itu dan dapat duit dari situ, makanya angkanya positif. Tapi tahun-tahun ke depannya angkanya negatif nih, berarti bagus. Perusahaan lebih sering ekspansi dibanding divestasi. Dan kemudian yang terakhir yang warna abu-abu, cash flow from financing, sini kita bisa lihat dominan sebenarnya negatif ya. Ini merupakan hal yang bagus, berarti artinya perusahaan lebih sering lunasin utang dibanding nambahin utang. Ya, jadi kalau dari sisi cash flow, kita bisa lihat cash flow-nya perusahaan sangat sehat nih untuk si Emilia ini. Nah, selanjutnya gimana dengan rasio return on equity-nya? Nah, di sini ROE-nya bisa kita lihat, karena di tahun 2021 itu meningkatnya cukup signifikan, ini juga tergambar ya di ROE-nya, naik hingga 19% di tahun 2021. Dan tentunya ini karena didukung oleh peningkatan net profit yang sangat signifikan tadi ya. Jadi ini bagus nih, udah mulai 2 digit dan hampir 20%. Nah, selanjutnya tadi kita udah lihat ya, dari sisi kondisi laporan keuangan cukup sehat, profitnya juga meningkat. Nah, sekarang yang paling menarik adalah gimana valuasinya. Apakah harga saham saat ini masih dikatakan murah, mahal, atau masih wajar aja sih? Dan kita kira-kira bisa masuk apa nggak sih di harga saat ini? Nah, untuk valuasi, saya pakai di sini 3 metode ya. Metode yang pertama adalah metode PBV yang sering digunakan atau price to book value. Di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir pergerakan PBV-nya itu cukup naik ya tahun 2021. Udah di 0,91. Sebenarnya sih dari rasio PBV ini bisa dikatakan harga saat ini dikatakan wajar ya, karena kurang lebih di angka 1. Kalau di tahun 2020 ini murah banget nih dari PBV-nya, cuma 0,2 ya, sangat terdiskon. Tapi kalau untuk di tahun 2021 udah di 0,9 cukup wajar dari sisi valuasi PBV-nya. Nah, kemudian gimana kalau kita lihat dari sisi PE rasionya ya, atau price to earning ratio. Wah, di sini kita bisa lihat angkanya selama 5 tahun terakhir, ternyata di tahun terakhir ada di angka 3,62 nih, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau PE ratio ini dikatakan wajar kalau angkanya 10 ya. Kalau di bawah 10 itu tergolong murah. Jadi kalau kita lihat dari rasio PE ratio, ternyata masih sangat murah nih dibandingkan dengan earnings-nya. Ya, PE-nya masih di bawah 10, sekarang baru 3,62. Berarti masih ada potensi untuk upside potensial. Nah, jadi mau percaya mana nih? PBV bilang, udah wajar. PE ratio bilang masih murah. Nah, maka dari itu kita akan coba pakai rasio valuasi yang satu lagi buat memastikan ini sebenarnya murah atau mahal sih. Nah, untuk valuasi yang terakhir kita akan gunakan rasio valuasi EPS growth. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu histori harga sahamnya. Selama 5 tahun terakhir pergerakannya seperti ini. Sebenarnya udah cukup all time high ya di belakangan ini. Nah, di sini kita akan coba untuk menghitung menggunakan harga wajar EPS growth. Nah, untuk detilannya cukup panjang sebenarnya perhitungannya, nggak bisa saya jelaskan di sini semua, tapi saya sempat buat videonya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, saya taruh linknya di atas ya. Nanti bisa langsung klik dan belajar aja di sana gimana cara detail hitungnya. Nah, untuk hitung ini saya gunakan 2 asumsi. Yang pertama, growth EPS-nya saya cap 4% aja, dan inflasinya itu 4,3% atau 50% selama 10 tahun. Ya, ini saya rasa cukup konservatif karena masa EPS-nya lebih rendah dibanding inflasi sih. Ya, jadi kita hitung main aman aja gitu ya. Nah, setelah saya hitung, maka muncul hasil ternyata harga wajar Emilia ada di angka 5.632 nih, teman-teman. Ya, dengan harga saat ini di 2.300-an,
maka ada upside potensial mencapai 140% nih teman-teman. Jadi bigger ya, lebih dari 100%. Lalu kemudian tingkat diskonnya saat ini ada di 41% ya, margin of safety-nya. Tapi kalau kita lihat angkanya terakhir ini kan all time high pernah di 2.600 nih, paling tingginya. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ya bisa naik lagi, apalagi channel trendnya itu masih positif bullish ya, masih naik. Nah kalau bahas cuannya doang kan kurang adil ya, kita akan coba bahas resikonya juga. Nah untuk resikonya saya gunakan metode all time low 5 tahun terakhir. Jadi ini grafik 5 tahun terakhirnya saya ambil angka yang all time low-nya di sini ya, itu ada di 346 teman-teman. Jadi untuk harga saat ini, kalau balik ke harga 346, ada maksimum risk sebesar minus 85% nih. Nah, tapi apakah kira-kira harga sahamnya akan balik lagi ke 346 dengan kondisi fundamental yang membaik? Itu nanti balik lagi ke analisanya teman-teman ya, keputusan teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau dari rasio EPS, sebenarnya sih harga saat ini masih murah ya dibandingkan dengan growth EPS-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai kesimpulan dari saya pribadi. Nah, yang pertama, revenue dan net profit perusahaan ini membaik secara signifikan ya, terutama di tahun 2021 kita bisa lihat angkanya, bahkan net profit aja naik sampai ribuan %. Lalu kemudian kesimpulan kedua, kita bisa lihat tadi hutangnya rendah ya, dan arus kasnya ini konsisten positif. Berarti lebih banyak uang masuk, terus utangnya juga di bawah modalnya. Jadi sangat sehat sekali dari sisi balance sheet-nya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi valuasi juga masih murah ya, berdasarkan rasio PE ratio dan EPS growth. Tapi kalau kita pakai rasio PBV tergolong wajar nih, ada di 0,9 ya, kurang lebih di 1. Kemudian yang terakhir, sebagai investor tentunya kita tetap perlu pantau ya kinerja keuangan di kuartal-kuartal selanjutnya. Apakah dia bisa tetap mempertahankan tren positif laporan keuangannya? Dan jika iya, ya nggak mengherankan kalau memang nanti pada akhirnya saham ini bisa bigger lagi. Oke, kemudian seperti biasa, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, teman-teman. Ini hanya pure hasil sharing analisa yang saya lakukan pribadi, dan siapa tahu nanti teman-teman bisa dapat insight dari sini, tapi teman-teman tetap perlu melakukan risetnya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi dari saham MLIA. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan tadi, jadi tertarik buat ngoleksi saham MLIA atau malah jauh-jauh dulu nih? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya nanti kita bisa diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.